Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah rumah di Bangkalan, Jawa Timur yang diduga merupakan aset milik tersangka kasus korupsi Fuad Amin. Dalam pemeriksaan kali ini, tim penyidik KPK yang didampingi ratusan anggota kepolisian yang mengamankan lokasi sekitar, sedikitnya 3 peleton sabara, 1 peleton brimob dengan 3 unit barakudanya berjaga di sekitar lokasi. Pengamanan dilakukan karena adanya informasi perlawanan dari sejumlah loyalis Fuad Amin. Namun pada saat penggeledahan, para loyalis yang berjaga sejak kemarin sudah tidak terlihat lagi. Hingga kini tim penyidik KPK masih menggeledah rumah milik Fuad Amin tersebut. Kasus suap yang menyeret mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin berawal dari transaksi jual beli gas alam oleh PT MKS yang bermitra dengan BUMD Bangkalan dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Sejatinya gas alam ini untuk pembangkit listrik di Gili Timur Bangkalan, namun kenyataannya tidak demikian hingga terungkapnya kasus ini. Kasus ini berawal pada permohonan Fuad Amin yang pada saat itu masih menjabat Bupati Bangkalan kepada BP Migas untuk mendapatkan pasokan gas alam atau gas bumi untuk pasokan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Gili Timur di Bangkalan. PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore sebagai kepanjangan tangan dari BP Migas akhirnya memberikan gas ke PT Media Karya Sentosa yang saat itu bekerja sama dengan BUMD Pemkab Bangkalan, PB Sumberdaya. Diduga PT MKS yang sudah menjalin kontrak sejak tahun 2007 ini tidak pernah menyuplai gas ke PLTG Gili Timur. PT Media Karya Sentosa ternyata juga memiliki perusahaan kilang pengolahan LPG di Gresik. Saat Metro TV menelusuri ke lokasi kilang pengolahan LPG ini, penjagaan sangat ketat sejak dari gerbang perusahaan. Semua kendaraan diperiksa oleh petugas security. Saat mencoba meminta wawancara dengan pihak PT MKS, pihak security menyatakan seluruh pimpinan perusahaan tidak berada di kantor. Namun menurut koordinator keamanan PT MKS, kegiatan operasional kilang LPG ini hingga kini masih tetap berjalan normal, meski direkturnya sedang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kenapa nggak boleh? Aku tanya aja sama mereka, ya. Lain makanya kenapa nggak boleh? Kami kadang-kadang ke kami nggak boleh. Terus kemarin itu saya tanya ada YouTube dan itu tambah surat, tambah izin dan masalah. Jadi ini tetap normal Pak ya, aktivitas Pak ya? Masih. Publik kini bertanya-tanya, siapa sebenarnya PT Media Karya Sentosa? PT MKS memiliki kantor di Energy Building di Jakarta. Penelusuran melalui media online dengan kata kunci PT Media Karya Sentosa akan muncul alamat situs mediaenergi.com dan tanpa ada penjelasan detail tentang perusahaan ini. Dan kenapa Pertamina bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan yang tidak jelas rekam jejaknya? Siapa yang paling bertanggung jawab? Tim Liputan, Metro TV. IJW menilai penangkapan Ketua DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin bisa menjadi pintu terbongkarnya dinasti yang dibangun Fuad Amin di Bangkalan. Menurut IJW, meski Fuad tidak lagi memegang kekuasaan sebagai bupati, namun hingga kini kekuatannya sangat besar di Bangkalan. Konstruksi kasusnya ini kan tidak jauh berbeda seperti kasus yang melibatkan Ratu Atut. Bagaimana ketika korupsi yang diawali, temuan awalnya kan di adiknya yang kemudian menyeret Ratu Atut. Nah, di kasus Bangkalan ini pun saya kira kalau kemudian KPK mengembangkan ini bisa saja akan melibatkan pihak-pihak yang lain, karena kalau melihat posisinya ini kan Fuad Amin punya posisi yang sangat kuat gitu. Pertama, dia bisa mendorong anggota keluarganya duduk di posisi-posisi publik, misalnya anaknya menjadi bupati atau saudara menjadi DPRD gitu ya. Dan umumnya ketika ada seseorang terutama di daerah mencoba membentuk dinasti, kan ini ujungnya adalah soal akses ke sumber daya negara saja, soal akses kepada APBN, APBD yang kemudian memudahkan mereka untuk cari rente di sana. Nah, ini makanya kemudian mestinya jadi agenda penting bagi KPK untuk membongkar gitu ya, ini semua, bukan hanya fokus di suapnya. Suap mestinya hanya jadi pintu masuk untuk membongkar. Ya, saat masih menjabat sebagai Bupati Bangkalan, Fuad Amin mengajukan permohonan kepada BP Migas untuk mendapatkan pasokan gas bumi. PT Pertamina Hulu Energi West
offshore menunjuk PT Media Karya Sentosa sebagai pembeli gas bumi dan memasok gas bumi di pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Gili Timur. Apakah PLTG Gili Timur masih beroperasi sampai sekarang? Berikut liputan Firda Siswoyo dan Haris Ramadhani. Ini adalah PLTG Gili Timur yang ada di Kabupaten Bangkalan yang disebut-sebut saat terkuaknya sederetan kasus suap oleh Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan, oleh KPK beberapa waktu lalu. Dan PLTG Gili Timur ini sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Berdasarkan pantauan kami dan informasi yang kami dapat, hanya ada 4 penjaga yang selalu menjaga setiap harinya dan berganti shift, namun tidak ada staf atau aktivitas kantor yang ada di PLTG ini sejak bertahun-tahun. Namun tidak dapat dipastikan tahun berapa karena kami tidak mendapatkan informasi dari penjaga tersebut. Kemudian PLTG Gili Timur ini seharusnya mendapatkan hak gas alam untuk disalurkan kepada rakyat Bangkalan dan mensejahterakan dari segi energi oleh rakyat Bangkalan, namun sudah tidak beroperasi selama bertahun-tahun karena tidak mendapatkan suplai gas alam dari PT Media Karya Sentosa. Diketahui PT Media Karya Sentosa ini menyelewengkan gas alam yang ia beli dari BUMD setempat dan kemudian tidak disalurkan ke PLTG melainkan dijual kepada pihak swasta lainnya. Dan dari penjualan ke pihak swasta ini, PT Media Karya Sentosa mendapatkan keuntungan yang akhirnya ia setorkan atau ia berikan kepada Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan tersebut. Dan hal inilah yang membuat KPK menangkap Fuad Amin pas sekali dengan momen saat PT Media Karya Sentosa menyetorkan uang sebesar 700 juta pada Selasa dini hari kemarin. Dari Bangkalan, Firda Siswoyo, Haris Ramadhani, Metro TV. Krisis listrik di Bangkalan menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Padahal di Kabupaten Bangkalan terdapat pembangkit listrik tenaga gas PLTG Gili Timur yang seharusnya membantu PLN untuk mengalirkan listrik ke rumah warga. Lalu bagaimana pemadaman listrik selalu menghantui warga Bangkalan? Berikut liputan selengkapnya. Kekacauan seperti inilah yang terjadi saat listrik di rumah sakit daerah Sumeneb padam pada 25 Agustus lalu. Berbagai aktivitas medis pun terhenti dan hanya mengandalkan senter atau alat penerangan seadanya. Listrik padam bukan hal yang aneh bagi warga di 4 kabupaten di Pulau Madura. Krisis listrik memang menjadi momok bagi warga Madura sejak bertahun-tahun lamanya. Krisis listrik juga menjadi salah satu penyebab dari mandeknya aktivitas perekonomian di Pulau Madura, termasuk Kabupaten Bangkalan. Bahkan kabupaten ini juga menjadi salah satu daerah tertinggal dari 183 kabupaten kota di Indonesia. Hal ini sebenarnya agak aneh karena di Kabupaten Bangkalan terdapat pembangkit listrik tenaga gas PLTG Gili Timur yang bertugas untuk menghasilkan listrik demi membantu PLN setempat yang sering diarpet alias mati lampu. Namun sayangnya PLTG Gili Timur yang berkapasitas 2x18 MW saat ini jarang beroperasi akibat tidak punya pasokan gas. Hal ini cukup aneh karena sebenarnya ada perjanjian jual beli gas antara Pertamina dan PT Media Karya Sentosa atau MKS yang berada di Kabupaten Gresik. PT MKS diminta untuk memasok gas ke PLTG Gili Timur Bangkalan. Untuk memenuhi syarat itu PT MKS bekerja sama dengan sebuah BUMD Bangkalan bernama PD Sumberdaya. Perjanjian ini ditandatangani pada Juni 2006 antara PD Sumberdaya dan PT MKS yang diketahui oleh Bupati Bangkalan waktu itu, Fuad Amin Imron. Tapi kenyataannya pasokan gas dari PT MKS ke PLTG Gili Timur tidak pernah dilakukan. Perjanjian kerjasama inilah yang menyeret Fuad Amin dan Direktur PT MKS Antonio Bambang Jatmiko dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. KPK menyatakan Fuad Amin menjadi tersangka penerima suap dalam kasus jual beli gas alam dari PT MKS. Dari Surabaya, Tim Liputan Metro TV.